Saya akan menjelaskan tentang pengertian authoring. Authoring adalah melibatkan menyusun, strukturisasi, dan menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang dibuat di beberapa media. Munculnya sistem multimedia digital yang dapat menggabungkan teks, audio, dan gambar bergerak. Proses authoring telah menjadi jauh lebih kompleks. Saya Reza Herdian akan menjelaskan tentang pengertian authoring. Authoring adalah melibatkan menyusun, strukturisasi, dan menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang dibuat di beberapa media. Munculnya sistem multimedia digital yang dapat menggabungkan teks, audio, dan gambar bergerak. Proses authoring telah menjadi menjadikan proses authoring menjadi jauh lebih kompleks. Sistem multimedia interaktif memungkinkan pengguna untuk mengubah konten yang disajikan dan karena itu menambah tingkat kompleksitas proses authoring. Kekuatan pendorong di balik authoring semua adalah kebutuhan manusia untuk berkomunikasi, bahasa verbal, gambar, tanda, dan ditulis telah menyediakan sarana untuk berkomunikasi. Sistem berbasis komputer multimedia digital tidak hanya dapat menyediakan sarana untuk menggabungkan beberapa elemen media, tetapi juga menawarkan untuk berinteraksi dengan elemen-elemen tersebut. Kemudian, dimensi authoring. Dimensi authoring terdiri dari waktu, ruang, dan digital. Perubahan dalam suatu dimensi yang dapat mempengaruhi komposisi pada dimensi lain. Contoh, pada sebuah film akan terlihat terjadi perubahan yang terus-menerus. Ada perubahan yang halus, misalnya adegan yang menceritakan masa kecil hingga masa tua seseorang hingga akhir hayatnya. Ada pula perubahan yang tiba-tiba, misalkan sebuah mobil yang terbakar dan meledak sehingga hancur berkeping-keping. Adegan tersebut pasti sudah sesuai dengan narasi, suara, dan musik yang disesuaikan dengan latar belakang adegan tersebut. Kemudian proses authoring. Proses authoring adalah sebuah evolusi dalam menyampaikan ide-ide. Sebagai contoh adalah penggunaan software aplikasi PowerPoint seperti yang saat ini sedang saya gunakan, yang merupakan pengembangan hasil sebuah presentasi slide-slide yang awalnya menampilkan tulisan dan gambar dibuat di atas kertas transparan yang ditampilkan menggunakan proyektor. Authoring multimedia jauh lebih kompleks dari media authoring tradisional. Kolaborasi antara berbagai pihak diperlukan untuk authoring sistem multimedia. Ada 3 dimensi dalam authoring multimedia, yaitu yang pertama, temporal, spasial, dan digital, di mana ketiganya berinteraksi satu sama lain dengan cara yang kompleks. Berbagai macam tools multimedia dapat menghasilkan karya sebagai berikut: video production, animation, games, demo disc dan interactive guide tours, presentation, simulation, prototype, dan visualization. Berdasarkan contoh karya-karya yang dapat dihasilkan melalui tools multimedia, kita akan membahas lebih jauh tentang animasi. Kemudian, animasi. Animasi adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan pada video atau film. Animasi mengacu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Frame bisa dihasilkan dari komputer, dari fotografi, atau gambar lukisan. Ketika frame tersebut digabungkan, maka ilusi perubahan gambar sesuai dengan teori yang disebut persistence of vision. Kemudian, jenis-jenis animasi. Yang pertama, animasi cel. Kata cel berasal dari kata celluloid, yang merupakan materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun-tahun awal animasi. Animasi sel biasanya merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah, misalnya
antara objek dengan latar belakangnya sehingga dapat saling bergerak mandiri. Misalnya seorang animator akan membuat animasi orang berjalan, maka langkah pertama yang dia ambil akan mengambil latar belakang. Misalnya seorang animator akan membuat animasi orang berjalan, maka langkah pertama dia akan menggambar latar belakang, kemudian karakter yang akan berjalan di lembar berikutnya. Kemudian membuat lembaran yang berisi karakter ketika kaki diangkat, dan akhirnya karakter ketika kaki dihilangkan. Langkah-langkah membuat animasi cel. Menyiapkan ide atau storyboard, voice recording, animated, design and timing, layout, animasi, background, traditional link, and paint, and camera, digital ink, dan paint. B. Kemudian, animasi frame. Animasi frame adalah bentuk animasi paling sederhana. Contohnya, ketika kita menggambar sebuah gambar yang berbeda-beda, gerakan pada sebuah tepian buku, kemudian kita buka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambar akan terlihat seperti bergerak. Ini contohnya seperti mainan yang biasa dijual SD yang buka kecil. Dalam sebuah film, serangkaian frame bergerak dengan kecepatan minimal 24 frame per detik. Kemudian, animasi sprite. Pada animasi sprite, gambar digerakkan dengan latar belakang yang diam. Sprite adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri, seperti misalnya burung terbang, planet yang berotasi, bola yang memantul, ataupun logo yang berputar. Dalam animasi sprite, yang dapat diedit adalah animasi dari latar yang mengandung sprite. Kita tidak dapat mengedit bagian dalam yang ditampilkan oleh layar masing-masing frame seperti pada animasi frame. Kemudian animasi pad. Animasi pad adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya, dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, burung, dan lain-lain yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. Pada kebanyakan animasi pad, dilakukan juga efek looping yang membuat gerakan pad secara terus-menerus atau juga bisa disebut secara berulang-ulang. Animasi spline. Spline adalah representasi matematis dari kurva sehingga gerakan objek tidak hanya mengikuti garis lurus melainkan berbentuk kurva. Kemudian animasi vektor. Vektor adalah garis yang memiliki ujung pangkal, arah, dan panjang. Animasi vektor mirip dengan animasi sprite, tetapi sprite menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambar sprite-nya. Kemudian animasi karakter. Animasi karakter biasanya terdapat di film kartun. Semua bagian dari film kartun selalu bergerak bersamaan. Software yang biasa digunakan adalah Maya Unlimited. Contoh, film kartun yang dibuat dengan Maya Unlimited adalah Toy Story dan Monster Inc. Apapun jenis animasinya, yang penting adalah memberikan efek hidup secara visual pada gambar atau objek. Sekian penjelasan dari saya tentang animasi.